Bapak Mama semua? Pagi. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Mama semua yang sudah hadir dalam pertemuan kedua kita hari ini. Hari ini kita akan berdiskusi tentang kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui. Kesehatan fisik dan mental sama pentingnya bagi ibu hamil dan ibu menyusui bagi pertumbuhan janin dan bayi. Oleh karena itu, kita akan diskusikan bersama apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan fisik dan juga apa yang harus dilakukan agar kesehatan mental ibu juga tetap terjaga. Apakah Bapak Mama sudah siap untuk berdiskusi hari ini? Sudah. Baik, diharapkan nantinya Bapak Ibu harus terlibat aktif dalam pertemuan ini ya. Iya. Oke, baik. Sebelum melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, mari saya minta salah satu peserta untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai dengan kegiatan kita, saya ajak kita semua untuk menghadap Tuhan dalam doa. Tetapi sebelum itu, izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami semua, anggota keluarga BKB dari rumah kami masing-masing hingga tiba di tempat ini dalam keadaan baik dan selamat. Tuhan, sekarang tiba saat kami untuk memulai dengan kegiatan kami. Kiranya Tuhan mau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Ini doain harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Mama Maria yang sudah memimpin kita dalam doa kita hari ini. Apakah Bapak Ibu sudah ber-KB? Sudah. Baik. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah ber-KB. Semoga dapat terus dilakukan karena ber-KB banyak membawa manfaat bagi ibu, anak, dan keluarga. Akan lebih baik dan sangat dianjurkan untuk menggunakan metode KB yang jangka panjang. Seperti apa? Bapak Mama masih ingat kah? KB jangka panjang itu apa? Susu. Apalagi? Spiral. Ya baik, terima kasih. Bapak Mama ternyata sudah tahu KB jangka panjang itu adalah spiral dan susu. Bagi Bapak Ibu yang belum ber-KB, diharapkan supaya bisa berkonsultasi, berdiskusi dengan bidan, terus dengan anggota keluarga yang lain untuk melakukan KB. Terima kasih. Baik Bapak dan Mama semua yang hadir di sini, siapakah yang sudah, apa yang kita pelajari pada pertemuan pertama? Bapak-bapak bisa menjawab, Mama-mama? Apa saja yang kita pelajari pada pertemuan pertama kita kali lalu? Ya Mama Maria. Fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga. Fungsi yang pertama ya Mama Deta. Fungsi keagamaan. Fungsi keagamaan. Yang berikut Mama Desi. Ekonomi. Fungsi ekonomi. Apalagi? Fungsi lingkungan. Fungsi lingkungan. Apalagi? Reproduksi. Satu-satu Mama Desti. Cinta kasih. Fungsi cinta kasih. Fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan. Fungsi sosial budaya. Fungsi sosial budaya. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari Bapak Mama semua yang hadir. Ternyata kita semua sudah paham tentang 8 fungsi keluarga. Oh ya, Mama Desti. 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Apalagi? 1000 hari pertama kehidupan itu disebut masa periode emas. Masa periode emas. Pada pertemuan pertama kita mendapatkan tugas rumah. Jadi apakah Bapak dan Mama sudah melakukan tugas rumah? Sudah. Siapa-siapa yang sudah melakukan tugas rumah? Ya, satu-satu. Apa yang dilakukan di rumah
Mama Maria? Ya, tugas rumah yang pertama lakukan fungsi pertama itu fungsi keagamaan, mengajak anak untuk sebelum makan harus berdoa, sebelum ke sekolah harus berdoa dulu baru ke sekolah. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Mama Maria. Terus fungsi yang berikut lagi, apa lagi siapa yang sudah melakukan tugas rumah? Mengisi kalender pengasuhan. Ya, mengisi kalender pengasuhan. Terima kasih. Apalagi yang dilakukan di rumah? Mengajak anak supaya sebelum makan harus cuci tangan pakai sabun. Ya, mengajak anak sebelum makan harus cuci tangan dulu dengan sabun. Apalagi? Siap. Oh ya, Mama. Fungsi ekonomi yaitu mengajar anak untuk menabung. Mengajak anak untuk menabung dari segi fungsi ekonomi. Siapa lagi yang melakukan tugas rumah? Silakan Mama. Fungsi pendidikan mengajarkan anak untuk bersekolah. Ya, mengajarkan anak untuk bersekolah. Terima kasih. Ternyata Bapak Mama semua ada yang sudah melakukan tugas rumah. Dan bagi mereka yang belum melakukan tugas rumah, semoga pulang sebentar. Nanti kita melakukan tugas rumah yang disampaikan pada pertemuan pertama kita bulan lalu. Terima kasih. Kita akan melanjutkan kegiatan kita, namun kita akan dipandu oleh Ibu Esta, teman saya ini, yang melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih. Saya Kader Esta akan melanjutkan kegiatan kita hari ini, yaitu kita akan belajar bersama, kita akan membahas bersama terkait topik kesehatan fisik dan kesehatan mental, ibu hamil dan ibu menyusui. Baik, Bapak Mama, siapa yang bisa membantu saya? Mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu kesehatan fisik dan kesehatan mental. Ya, silahkan Mama Maria. Ya, kesehatan fisik contohnya anak itu harus sehat fisik, artinya badan itu harus sehat dan normal. Sedangkan sehat mental itu anak punya karakter itu penampilannya tidak boleh takut, anak itu berdiri di depan tanpa rasa takut, itu kesehatan fisik. Kalau di depan banyak orang, kalau anaknya takut berarti fisiknya, mentalnya tidak baik. Oke, baik, terima kasih Mama Maria. Baik Bapak Mama, dalam Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, kesehatan fisik mencakup kondisi anggota atau organ tubuh yang bersih dari segala penyakit yang berasal dari dalam maupun luar tubuh. Menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Kesehatan mental atau jiwa mencakup kondisi emosional, pikiran dan psikis yang berada dalam kondisi yang tenang dan tentram, sehingga memungkinkan untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Nah, kondisi kesehatan fisik dan kesehatan mental ini sangat mempengaruhi satu sama lain. Sehingga ketika seorang ibu hamil atau ibu menyusui yang mengalami masalah kesehatan fisik, itu akan berpengaruh juga pada kesehatan mentalnya. Begitu juga sebaliknya. Baik Bapak Mama, adakah yang bisa bantu saya untuk menjelaskan hal-hal atau faktor-faktor apa yang menyebabkan kesehatan fisik atau kesehatan mental seorang ibu hamil dan seorang ibu menyusui bisa terganggu? Ya, silahkan Mama Diana. Fisik untuk ibu hamil memberikan kesempatan untuk istri supaya istirahat yang banyak. Oh iya. Ya, silahkan Mama Yosi. Mental untuk ibu hamil memberikan kesempatan kepada ibu hamil untuk berbicara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi fisik dan mental seorang ibu hamil dan seorang ibu menyusui terganggu. Yang pertama,
yaitu faktor karena gaya hidup. Gaya hidup, tentang dia punya kebiasaan hidup. Yang pertama tentang kebiasaan hidup, misalnya kebersihan diri, perilaku cuci tangan, mandi, sikat gigi, kemudian kebiasaan makan. Kebiasaan makan yang salah juga bisa menyebabkan gangguan fisik. Kemudian pola istirahat. Selain gaya hidup, ada juga faktor dari lingkungan sekitar. Misalnya kebersihan lingkungan, kondisi sosial budaya yang ada dalam di sekitar lingkungan di sekitar tempat dia tinggal, dan dukungan dari keluarga, dari suami maupun dari anggota keluarga besar. Kemudian faktor yang ketiga itu bawaan genetik. Mungkin ada penyakit yang pernah diderita, penyakit degeneratif, penyakit yang jangka waktunya agak lama yang diderita oleh ibu hamil yang menyebabkan fisik dan mentalnya terganggu. Yang faktor yang terakhir, faktor yang keempat, pelayanan kesehatan. Jadi tentang kualitas layanan kesehatan yang didapatkan oleh ibu tersebut. Baik Bapak Mama, kita akan lebih dalam lagi membahas tentang topik ini. Kita akan bagi dalam 3 kelompok. Ayo kita mau berdiskusi, berarti kita akan memberikan pendapat. Kita duduk cari buat posisi yang baik sehingga semua bisa mengeluarkan pendapat. Mari kita buat dalam, kita bisa putar kursi. Ya. Halo. Ya. Semua sudah dalam kelompok? Sudah. Oke, baik. Jadi bagi Bapak Mama yang mungkin tidak bisa menulis, bisa memberikan suara sehingga bisa diakomodir oleh anggota kelompok yang bisa menulis. Pertanyaannya saya baca ya. Kelompok 1, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil dan ibu menyusui untuk menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kelompok 2, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan suami atau pasangan untuk menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental ibu hamil dan ibu menyusui. Kelompok 3, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota keluarga besar seperti nenek, mertua dan lainnya untuk menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental ibu hamil dan ibu menyusui. Baik, Bapak Mama, halo. Hai. Ya, waktu diskusi 5 menit. Kita akan dengarkan jawaban dari kelompok 1. Silahkan, Wakil. Dari kelompok 1, apa yang boleh tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil dan ibu menyusui untuk menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental. 1, jawab, harus istirahat yang banyak dan makan dan bergizi. Makanan yang bergizi agar bayi yang ada di dalam kandungan jangan jaga sehat. Harus juga sehat. Harus menjaga kebersihan. Harus menghindari makanan yang tidak bergizi. Baik, terima kasih kepada Mama Aksamaina yang sudah mewakili untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Secara garis besar tadi sudah disampaikan. Di sini saya mau menambahkan tadi makanan sudah, olahraga sudah. Kemudian di sini untuk kesehatan fisiknya itu yang boleh dilakukan yaitu melakukan perjalanan atau rekreasi yang tidak berbahaya untuk ibu hamil.
Kemudian untuk kesehatan mentalnya yang boleh, yaitu selalu merasa bersyukur atau selalu merasa positif dengan kehidupan atau keadaan yang sedang dialaminya. Kemudian merasa puas atas pekerjaannya, mungkin sebagai ibu rumah tangga atau mungkin sebagai seorang ibu dengan pekerjaan sebagai pegawai dan sebagainya. Kemudian ibu hamil dan ibu menyusui ini juga dipastikan selalu merasa senang, bahagia, puas, ceria, aman, dan bangga, serta percaya diri. Ya, ini tentang apa yang boleh terkait dengan keadaan fisik dan mental seorang ibu hamil dan seorang ibu menyusui. Kemudian apa yang tidak boleh tadi juga sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Di sini saya mau menambahkan. Jadi apa yang tidak boleh ini kebalikan dari apa yang boleh tadi toh. Jadi misalnya dia tidak melakukan olahraga atau perjalanan yang membahayakan kondisinya saat itu, kondisi sedang hamil dan sedang menyusui. Kemudian terkait dengan kesehatan mental yang tidak boleh, yaitu mengikuti kegiatan suatu kelompok atau organisasi yang kurang bermanfaat. Karena kalau misalnya dia ikut kegiatan tersebut akan berpengaruh pada kondisi mental, yang akan berpengaruh juga pada bayi yang dalam kandung ataupun yang sedang disusui atau sedang menyusui. Kemudian selalu berpikiran negatif dan banyak mengeluh atau tidak senang atas kehamilannya. Ini juga yang tidak boleh dilakukan seorang ibu hamil. Baik, kita akan dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Siapa yang mewakili kelompok 2? Ya, silakan Mama Gaida. Baik, kami dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan suami atau pasangan untuk menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental ibu hamil dan ibu menyusui? Yang tidak boleh dilakukan ibu hamil itu seperti mengurangi kerja keras, tidak boleh makan makanan yang tidak bergizi. Kalau yang boleh dilakukan ibu hamil itu makan makanan yang bergizi, harus tidur yang secukupnya, harus di posyandu untuk berimunisasi. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mama Gaida dan juga anggota kelompok yang sudah berdiskusi bersama. Ada yang mau menambahkan? Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan suami untuk menjaga kesehatan fisik dan mental ibu hamil? Silahkan Mama Yus. Yang tidak boleh dilakukan oleh suami itu permisi untuk hubungan seks itu tidak boleh. Hubungan seks tidak boleh. Tidak boleh. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mama Yus. Ada yang lain? Ya, silakan Mama Maria. Yang tidak boleh diperlakukan ayah pada ibu hamil atau ibu menyusui, yang boleh diperlakukan ayah berhadapan dengan ibu ketika janin usia 4 bulan dalam kandungan. Ayah bisa meraba perut ibu dan bisa berbicara dengan bayi yang ada di kandungan ibu. Yang tidak boleh diperlakukan, ayah tidak boleh miras di depan ibu hamil. Apakah ada yang lain? Ya, baik, yang boleh dilakukan oleh suami kepada suami, yang boleh dilakukan itu memberikan rasa nyaman dan aman bagi istri saat hamil. Terus yang tidak boleh dilakukan yaitu melakukan kekerasan fisik kepada istri saat sedang hamil. Ya. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Mama Lucy. Baik, kita akan dengarkan bersama hasil diskusi dari kelompok 3. Silahkan, siapa yang mewakili? Ya, silahkan Mama Maria berdiri. Apa yang boleh dilakukan oleh anggota keluarga besar, nenek, mertua, dan lainnya untuk menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental ibu hamil dan ibu menyusui? Yang boleh dilakukan nenek atau mertua dan lainnya
dalam kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui itu yang pertama, ibu hamil tidak boleh duduk bersamaan dengan keluarga lain atau mertua lain untuk berbicara bahasa kotor atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan janin yang sementara ada di kandungan ibu hamil. Yang boleh dilakukan itu untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu, tetangga atau mertua atau keluarga lain yang ada di bersampingan rumah itu ketika berbicara hal baik atau berbuat sesuatu yang baik, ibu hamil harus bergabung ke mensosialisasi atau mendiskusi hal-hal yang baik, seperti mengajar ibu hamil untuk berbuat sesuatu, seperti mengajak anak, bapak mama, besok lusa sepung anak itu dukung masa depan atau harapan akan 25 tahun yang datang, anak-anak kamu bisa jadi apa untuk membangun desa kita, itu desa anak napi ke depan 25 tahun yang akan datang. Iya. Itu hal positif. Iya. Ya, baik. Kita semua sudah mendengar jawaban. Ada yang mau menambahkan dari anggota lain? Pas? Oke, baik. Jadi saya tambahkan di sini terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota keluarga lain, entah itu mertua atau anggota keluarga besar yang lain, ipar dan lain sebagainya. Yang pertama yang boleh untuk kegiatan kesehatan fisik ini, membantu membuatkan masakan atau makanan kesukaan dari ibu hamil. Siapa yang pernah dibuatkan masakan oleh mertua? Meskipun hanya masak bubur, Mama. Ya, itu pasti memberikan kenyamanan dan kita merasa dihargai oleh keluarga besar. Kemudian menemani atau mengantarkan ibu hamil periksa kehamilan. Jadi mungkin karena anak mantu kerja, jadi mertua yang temani untuk periksa kehamilan ke ibu bidan. Kemudian mengajak atau menemani untuk berolahraga ringan atau jalan pagi. Ya, ini juga dukungan dari anggota keluarga besar untuk menjaga kesehatan fisik ibu hamil dan ibu menyusui. Kemudian kesehatan mental yang boleh dilakukan yaitu mengajak kumpul keluarga seperti tadi Mama Maria bilang. Tapi di sini yang dibahas adalah hal-hal yang positif. Ya, kita membicarakan tentang cita-cita anak yang ada dalam kandungan atau yang sedang menyusui pada ibunya. Kemudian menemani atau mengantar ibu hamil untuk membeli keperluan bayi. Ini juga salah satu dukungan yang memberi rasa tentram sehingga kesehatan mental ibu hamil dan ibu menyusui itu tetap baik. Kemudian yang tidak boleh dilakukan yaitu melarang ibu hamil untuk melakukan olahraga ringan. Nah, ini juga hal yang tidak boleh dilakukan karena ibu meskipun hamil ibu harus tetap berolahraga. Kita jalan pagi juga itu atau jalan-jalan mungkin misalnya mau ketemu tetangga itu pun termasuk olahraga ringan. Ya. Kemudian kesehatan mental, misalnya melarang ibu hamil untuk melakukan hobi atau kesukaan. Nah, ini juga bisa mempengaruhi kesehatan ibu hamil terganggu karena kadang-kadang di dalam kita kampung misalnya karena ibu hamil dilarang untuk tidak menjahit, padahal ibu hamil ini mungkin menjahit yang sederhana bisa membuat dia merasa senang. Nah, itu dukungan-dukungan negatif atau yang tidak boleh dilakukan oleh anggota keluarga besar, entah itu mertua, ipar dan lain sebagainya. Baik Bapak Mama, terima kasih kita sudah berdiskusi bersama. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Baik, seperti biasa kita akan bermain ular tangga. Ya, ular tangga bersama. Ular tangga. Kita atur posisi dulu, kita kosongkan yang bagian tengah ini. Bermain ular tangga. Kita sudah terbagi dalam 4 kelompok. Kita akan mulai dengan kelompok 1. Jadi di sini akan dimulai dengan lemparan dadu dan pion
akan melangkah di sini angka sesuai dengan jumlah angka di dadu. Silahkan Mama Fiona. Ya, ini ada 6, silahkan lompat. Dari satu. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silahkan baca. Tidak baca. Ya. Oke, sekarang kelompok 2. Mama Desi. 3, silahkan pion dari kelompok 2. 1, 2, 3. Iya. Di situ ya ada tangga. Silahkan baca di situ. Ibu hamil selalu berpikir positif. Ya, ibu hamil selalu berpikir positif. Jadi hasil yang didapatkan kalau ibu hamil berpikir positif, maka akan naik tangga hasilnya. Silakan naik tangga. Hati-hati. Ya. Hasilnya adalah Ibu hamil terhindar dari stres dan merasa bahagia. iya. Maka itu adalah perilaku positif dan hasilnya juga positif. Ibu hamil akan terhindar dari stres dan merasa bahagia. Oke, silakan kelompok 3. Silakan Mama Maria. Oke, 2. Pertanyaannya acak, silakan pilih yang mana. Praktekkan cara melakukan rangsangan atau stimulasi pada janin dalam perut. Coba praktek. Siapa mau praktek? Siapa mau jadi ibu hamil? Ayo, sukarela. Ayo. Adek nanti besar, rajin sekolah, rajin beribadah, rajin berdoa, jadi anak hebat Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, karena tadi kelompok 2 menjawab dengan benar, mempraktikkan dengan benar, maka dapat bonus. Bonusnya itu 1 langkah ke depan, maju 1 langkah. Iya. Di situ, ya silakan baca pernyataannya. Ibu hamil selalu berpikiran positif. Ibu hamil selalu berpikiran positif. Maka akan ada hasil positif juga yang didapat. Silakan naik tangga. Coba baca, Ibu. Ibu hamil terhindar dari stres dan merasa bahagia. Ya, hasilnya adalah ibu hamil terhindar dari stres dan merasa bahagia. Oke, sekarang kelompok 4. Nah, 2. Mana pion kelompok 4? Ya, hitung 1, 2. Ya, di situ ada tanda tanya. Silahkan perwakilan dari kelompok 4 maju mengambil pertanyaan. Mau pilih yang mana? Oke, diberikan kepada sini. Ya. Silakan kembali Bapak Tini. Baik, mana anggota kelompok 4? Ya, ini ada pertanyaan. Ibu hamil minum air harus banyak, minimal 1 galon per hari. Itu mitos atau fakta? Mitos. Semua sepakat mitos? Kelompok 4? Oke, jawabannya benar. Maka pion juga mendapat bonus dan juga seluruh anggota kelompok maju 1 langkah lagi ke depan. Baik Bapak Mama, saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan pengetahuan yang sudah diperoleh dari bermain ular tangga tadi dan mungkin ada praktek apa yang bisa dipelajari. Silahkan. Ya, silahkan Mama Gida mewakili kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan membacakan pengetahuan dari permainan ular tangga. Ibu hamil selalu berpikiran positif. Hasilnya, ibu hamil terhindar dari stres dan merasa bangga. Ya, tepuk tangan dari Mama Gida. Ya, kelompok 1. Ada yang mewakili? Silahkan, Mama Yosi. Mempelajari tentang bayi berisiko mengalami gangguan kesehatan kronis atau
Stunting. Ya. Itu yang dipelajari oleh kelompok 1. Kita tepuk tangan dulu. Ya. Kelompok 3. Ya, silahkan Mama. Baik, dari kami kelompok 3 akan membahas permainan ular tangga, yaitu ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan, lalu kesehatan ibu hamil dan pertumbuhan janin itu terpantau. Iya, ada hasil positif. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4, Bapak Tinus. Ya, kami dari kelompok 4 mempelajari ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan, kesehatan ibu hamil dan pertumbuhan janin terpantau. Iya, ada hasil positif juga. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Berarti ada pengetahuan dan ada praktek baru yang hari ini kita pelajari bersama terkait dengan pertemuan yang kedua ini. Dari awal hingga saat ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kesehatan mental dan fisik ibu hamil dan ibu menyusui sangat berkaitan atau sangat berhubungan. Oleh karena itu, sangat penting menjaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental ibu akan berpengaruh pada janin dan anak. Suami atau bapak dan anggota keluarganya lainnya perlu saling mendukung untuk menjaga kesehatan fisik dan mental ibu hamil dan ibu menyusui agar ibu selalu sehat secara fisik dan mental. Baik, tugas saya sebagai kader inti sampai di sini akan dilanjutkan oleh kader bantu, yaitu kader Linda. Silahkan kader Linda. Baik Bapak dan Mama semua, tadi kita sudah mendengar banyak terkait tentang pola pengasuhan ibu hamil dan ibu menyusui. Sekarang kita melanjut kepada kegiatan kita, yaitu melaksanakan kalender pengasuhan. Apakah Bapak dan Mama sudah melakukan checklist terhadap kalender yang sudah dibagikan? Melaksanakan tugas rumah? Ada yang jalan. Siapa yang sudah? Ada berapa orang yang sudah melakukan? 3 orang. Coba Mama Maria. Oke, baik, silahkan Mama Maria membuka kalender pengasuhan yang sudah Mama buat di rumah. Oh iya, baik. Terima kasih Mama Maria. Jadi baik Bapak dan Mama semua, di sini Mama Maria sudah melakukan pengisian terhadap kalender pengasuhan. Di sini ada beberapa kegiatan yang tertulis di dalam sini dan Mama Maria sudah melakukan dengan beberapa kegiatan itu, yaitu memberikan makanan keluarga berisi lauk pauk, hewani, ikan dan telur, hati ayam, daging serta lauk nabati, tempe, tahu, kacang-kacangan dan sayur-sayuran. Mama Maria sudah melakukan ini di rumah pada tanggal 4, 7 dengan 10. Nah, ini adalah salah satu contoh bagi Bapak Mama semua yang belum melakukan kegiatan kalender pengasuhan di rumah. Diharapkan Bapak dan Mama bisa melakukannya. Oke, terima kasih. Ini Mama Maria sudah ke rumah dan tutup. Baik Bapak Mama semua. Nah, setelah kita mengikuti kegiatan kita pada hari ini, pada pertemuan kita pada hari ini, yaitu pertemuan kedua, sekarang saya akan menyampaikan beberapa tugas rumah yang akan kita lakukan di rumah. Bapak Mama siap tidak melakukan tugas rumah lagi di rumah? Siap. Baik. Tugas rumah yang pertama adalah menyampaikan penerapan 8 fungsi keluarga dalam masa 1000 hari pertama kehidupan kepada anggota keluarga lainnya di rumah. Itu tugas yang pertama ya Mama-mama, Bapak-bapak semua. Dengar baik-baik. Yang kedua adalah mendiskusikan cara yang dapat dilakukan oleh semua anggota keluarga
untuk memastikan kesehatan fisik dan mental ibu hamil dan ibu menyusui tetap terjaga. Itu tugas rumah yang kedua. Dan tugas rumah yang ketiga adalah mengisi kalender pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Mama-mama sudah ingat semua tugas rumah yang disampaikan? Bapak-bapak sudah ingat belum? Bapak mama semua, siapa yang mau dengan sukarela untuk menyiapkan tempat kita pada kegiatan pertemuan yang bulan yang akan datang? Siapa yang mau jadi relawan? Oh ya, Mama Desti. Pada hari apa? Hari Jumat. Tanggal berapa? Tanggal 13. Tanggal 13. Bulan 3. Bulan 3, bulan Maret. Dengar semua Bapak Mama semua, pada hari Jumat tanggal 3 Maret tahun 2019 kita akan melakukan lagi kegiatan pertemuan BKBHI Emas yang akan dilakukan di sini. Tempatnya di mana, Mama? Di Posyandu. Mama sudah ingat semua? Sudah. Baik, terima kasih. Apakah Bapak Mama sudah ber-KB? Sudah. Baik. Kalau bagi yang Bapak Mama yang sudah ber-KB, ingatlah manfaat dari KB tersebut. Kalau yang belum ber-KB, silahkan berkonsultasi ke bidan untuk melakukan KB. Baik, selanjutnya Bapak Mama masih tahu 4T? Tahu, Ibu. Tahu. Itu apa? Terlalu muda, Terlalu muda, terlalu sering, terlalu sering, terlalu banyak, terlalu tua, terlalu banyak. Baik, terima kasih Bapak dan Mama. Ternyata sudah hafal 4T. Sebelum kita pulang, kita berdiri, kita sampaikan salam BKB Emas. Salam BKB Emas. Orang tua hebat, balita sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Bapak Mama semua, sebelum pulang, salah satu pimpin kita dalam doa. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Kita sama-sama berharap Tuhan dalam doa. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga dan di bumi. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, tapi lepaskan kami daripada jahat, karena Bapa yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.